Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya bertugas membahas tafsir dan hadis. Kemarin hadisnya sudah tamat dan bukunya sudah dibagikan. Dan insya Allah tafsir juga nanti kalau akan tamat dibagikan dalam bentuk buku seperti kemarin. Mudah-mudahan aja ada modalnya ya. Dan kemarin juga sudah ada yang transfer kepada saya satu orang dengan 100.000, alhamdulillah. Dan pada pagi ini tafsirnya melanjutkan juz Ammah, yaitu surat Abasa. Latar belakangnya, mulai dari latar belakang tamhid, Al-Quran bukan hanya kitab sebagai petunjuk, tetapi juga mengandung kritik sosial di mukadimahnya, baik ekoteologi dan nilai-nilai moral universal. Salah satu potret kritis terhadap manusia ditunjukkan dalam surat Abasa ayat 23 sampai 32. Dikebalik 23 sampai 32 yang akan kita bahas. Di mana Allah mengecam kelalaian manusia atas perintahnya dengan ayat kalla lamma yaqdima amaroh. Kalla, jangan sekali-kali, jangan begitu. Lamma yaqdima amaroh. Begitulah dia, manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Jadi ayat 23 ini ngeritik manusia, ngeritik atas kelalaian manusia. Makanya judulnya kritik atas kelalaian manusia dan dorongan agar tasyakur nikmat, mulai dari tasyakur nikmat makanan dan sumbernya dari mana makanan itu. Lalu setelah kritik kalla lamma yaqdima amaroh, Allah mengalihkan perhatian manusia, perhatian kita untuk merenungi asal-usul makanannya. Ini sebagai bentuk tasyakur. Jadi setelah berbicara yang sifatnya universal, dari abasa wa tawallanya, hal yang kecil tapi membesar, kemudian urusan manusia, kritik kepada manusia yang lalai oleh ayat ini, kemudian dialihkan kepada urusan makanan. Begitulah gaya Al-Quran, sistematika Al-Quran. Jadi menarik untuk kita bahas ya. Kalau Al-Quran per bab kudu anggeus dulu kan satamatan segala rupa teh, tapi karena Al-Quran sistematikana teh ganti-ganti gitu isinya, itu dari akidah ke syariat, dari syariat ke akhlak, ke kisah, ke alam semesta, ke diri sendiri, kembali lagi ke urusan hewan, urusan makanan, urusan buah-buahan. Terus setiap ayat itu ganti-ganti materinya, sehingga dengan satu surat saja itu sudah mencakup berbagai hal. Seperti kita bahas pada waktu yang lalu surat Al-Fatihah ya, pertama kali. Segala macam. Dan surat Al-Fatihah ini sudah diterbitkan oleh penerbit Jogja ya. Buku saya itu 180 halaman. Namanya Percikan Mutiara Al-Quran, kajian surat Al-Fatihah. Itu ternyata yang menerbitkan orang Jogja.
Dan memang secara berangsur buku saya itu banyak sekarang yang menerbitkan ya, yang menerbitkan, tapi yang dibagikan di Darussaada sebelum terbit ke penerbit resmi, sebelum ada ISBN bagikan dulu. Dan sekarang juga buku yang kemarin itu Meraih Barokah Dalam Hidup Berkeluarga lagi proses oleh penerbit. Ayat-ayat ini membentuk suatu struktur naratif yang mengingatkan manusia pada ketergantungannya yang mutlak, itu tergantung kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat bergantung. Manusia itu tergantung, tapi dipusatkan oleh surat Al-Ikhlas supaya benar-benar ikhlas. Maka Allahus Samad, tempat bergantungnya itu hanya Allah. Jangan ketergantungan penuh kepada apapun, karena ketergantungan penuh kepada yang lain itu dampaknya berat di dalam kehidupan. Tergantung kepada obat aja kan ngadadak sakit. Saya ingat almarhum ayah saya, yarhamullah, ketika itu beliau ketika sakit hidupnya selalu tergantung kepada Paramek. Ya, Paramek itu kan kata dokter bahaya kalau tergantung kepada Paramek. Dan kalau tidak makan Paramek itu lemes gitu, kumaha gitu, riet dan sebagainya. Tapi pada sesekali saya bukan membohongi ya, tapi karena demi kebaikan beliau gitu, saya cari obat vitamin yang berbentuk Paramek. Jadi saya kasihkan kepada beliau, ini Parameknya saya kasih vitamin. Ternyata sehat juga gitu pakai vitamin. Jadi karena percayanya kepada Paramek, itu disebut Paramek walaupun vitamin B12 ya, kan tidak membahayakan walaupun banyak B12. Itu sesuatu ketergantungan. Apalagi kan yang tergantung kepada rokok itu, kalau tidak ada rokok itu lesu, pusing kalau tidak ada rokok. Tergantung kepada kopi, tergantung kepada makanan apapun. Makanya ditegaskan Allahus Samad, cobalah tergantung kepada Allah. Tergantung kepada Allah, maka dimanapun tinggal manggil Allah aja kan, ada ketergantungan. Makanya dikaitkan di sini ada urusan makanan, ada urusan tanaman, nanti akan kita bahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang memiliki kemutlakan di dalam segalanya, untuk tergantung silahkan. Maka melalui deskripsi runtut mengenai turunnya di sini hujan, tumbuhnya tanaman, dan manfaat ekosistem pangan dalam ayat yang kita bahas nanti. Dalam dunia modern yang semakin mengabaikan keterhubungan antara konsumsi alam dan spiritualitas, ayat-ayat ini menjadi kritis dan relevan untuk membentuk kesadaran ekoteologis, teologi lingkungan ya, dan etika konsumsi Islam. Namun kesadaran ini seringkali hilang akibat kelalaian manusia yang merasa cukup dengan kehidupan material tanpa refleksi atas nikmat makanan dan alam semesta. Penelitian atau kajian ini menjadi penting untuk menggali bagaimana kritik Quran terhadap kelalaian manusia. Dalam ayat ini dikaitkan dengan dorongan syukur dan pengakuan atas karunia Allah yang datang lewat rezeki alamiah.
Rumusannya, bagaimana bentuk kritik terhadap kelalaian manusia sebagaimana digambarkan dalam surat Ambasa ayat 23. Kemudian apa makna dorongan memenuhi makanan dan sumbernya, itu nanti akan kita bahas dalam ayat 24 sampai 32. Dan bagaimana susunan ayat ini menyampaikan pesan tasyakur terhadap nikmat makanan dan alam semesta. Dan apa relevansi pesan-pesan ini dalam konteks kesadaran ekologis dan etika konsumtif kontemporer. Pentingnya tentu saja adalah menjawab kelalaian eksistensi manusia modern. Ayat 23, kala lamma yakdima amarah, secara tegas mengkritik manusia bahwa mereka belum memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian urgensi yang kedua adalah menghadirkan kesadaran ekologis Quran. Ayat 24 sampai 32 nanti itu menjelaskan siklus ekologi ilahiyah. Mulai dari turunnya hujan, pembelahan bumi, hingga tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Nah, di tengah krisis iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan pangan, kajian ini berkontribusi terhadap hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan etika konsumsi Islami. Nanti di ayat 24-nya dikatakan falyanduril insan ila ta'amih. Manusia itu hendaklah memperhatikan, melihat apa yang dimakan. Karena kita kan biasa makan itu ya. Kata dokter ahli gizi, makan itu 3 kali. Sarapan pagi, makan siang, dan makan sore atau malam. Dan di antara 2 makan, di antara 3 makan itu ada makan buah-buahan. Sehingga 5 kali kan. Makan pagi sarapan, kemudian jam 10 makan buah-buahan, nanti jam 12.30 atau setengah 1 makan nasi, nanti jam 4 makan buah-buahan, nanti menjelang maghrib atau ba'da maghrib makan malam. Itu katanya kalau ingin sehat. Tapi kadang-kadang kan terdisiplin. Lamun geus panyakit mah, nah baru kembali ke ahli. Nanya urusan makan. Jadi kadang-kadang kurang mendapat perhatian urusan makanan itu. Maka Quran menunjukkan falyanduril insan ila ta'ami. Apa yang dimakan? Kapan dimakan? Untuk apa dimakan? Apakah makan itu hanya untuk kaya atau kebutuhan? Biasanya kita lebih kepada kaya, keinginan makan, bukan kebutuhan. Dan kita telusuri nanti ketika membahas ayat tersebut. Yang keempat, kontribusi bagi pengembangan tafsir tentu saja. Kemudian menjawab tantangan Al-Quran ini. Kemudian relevansi sosial, keadilan rezeki, dan solidaritas makhluk. Sehingga setelah berbicara makanan, nanti di kuncinya mata'an lakum wali an'amikum pada ayat 32. Itu mata'an, kesenangan bagimu dan kepada kesenangan bagi hewan. Jadi dikaitkan manusia dengan hewan, dengan makanan. Ada kesamaannya dengan hewan urusan makanan, ada juga perbedaan. Kalau hewan mungkin lebih kepada kaya, kalau manusia itu lebih kepada kebutuhan. Manfaat hasil kajian tentu saja adalah penguatan kesadaran tauhid dan tanggung jawab spiritual.
Kajian ini akan menghidupkan kembali pemahaman bahwa seluruh sistem alam seperti turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, dan tersedianya makanan adalah manifestasi rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendorong manusia agar tidak lalai, tapi sadar akan perintah dan tujuan. Jadi manfaatnya ini memperdalam keimanan dan memperkuat relasi spiritual antara manusia dengan Allah melalui refleksi terhadap nikmat dan yang kasat mata. Kemudian yang kedua, pembangunan kesadaran ekologis Islam dengan meneliti kajian ayat-ayat ini. Kita diajak untuk melihat bahwa sistem pangan dan lingkungan dalam Al-Quran bukan hanya soal materi, melainkan juga ayat-ayat kauniyah. Kita imani ya, ayat-ayat itu ada ayat kauniyah, ada ayat Quraniyah. Kemudian etika tentu saja, karena di sini dikatakan fal yanduril insan ila ta'ami. Perhatikan makan itu. Perhatikannya apa? Yaitu yang dimakan, untuk apa dimakan, kenapa dimakan, dan apa fungsinya yang kita makan itu. Kalau kita makan seblak, itu apa manfaatnya bagi badan kita? Kalau makan mie, apa manfaatnya? Itu perhatikan. Bagaimana kalau makan kambing? Bagaimana makan daging sapi? Bagaimana daging ayam? Bagaimana ikan? Tuh coba perhatikan. Itu bukan saya, tapi Quran. Fal yanduril insan. Coba perhatikan apa yang dimakan itu. Ila ta'ami. Tentu saja nanti pengayaan tafsir tematik, dan kita akan bahas dari indisipliner ya. Jadi karena kalau hadis kemarin yang kita bahas dengan 11, kalau Quran itu tafsir itu tak 9, yaitu mulai dari tamhid. Kalau dalam hadis ada tausik hadisnya, kalau dalam Quran itu tartib ayat itu ada fungsinya. Kemudian nanti kepada tartib ayat ya tarikh tetap ada sejarah Quran. Begitu pula tentang tanasub. Kalau hadis ada tanasub hadis dengan Quran, kalau tafsir ada tanasub Quran dengan hadis. Ada tanasub juga Quran dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain itu bisa sebelumnya, bisa juga ayat yang senada isinya. Kemudian nanti tarjamah juga tetap ada, dan tahlil tafsir. Kalau dalam hadis tahlil sarah, kalau dalam tafsir kalau dalam Quran kajian Quran tahlil tafsir. Kemudian takwil dan tatbiknya. Jadi 9 langkah yang kita kaji. Kemudian nanti juga akan kita temukan internalisasi nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan kita bahas dalam tatbik ya. Kajian ini mengaitkan nilai ilahiyah dari ayat-ayat tersebut dengan realitas kontemporer yang sering menjauhi dari dimensi ruhani dalam hal makan, minum, dan bertani. Itu sering lupa ya. Maka manfaatnya membantu pembaca, membantu kita menghidupkan nilai-nilai Quran dalam kegiatan dasar manusia. Dan tentu saja adalah sumber edukasi. Jadi ringkasan nanti di dalam ayat yang akan kita bahas ini dari 23 sampai 32 tentu ada kaitan dengan akidah, yaitu penguatan tauhid rububiyah. Kita tahu tauhid itu banyak macamnya. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid mulkiyah,
Ada tauhid ibadah, ada tauhid bil asma. Tapi di dalam ayat 23 sampai 32 ini lebih banyak tauhid rububiyah. Kemudian kaidah akhlaknya mendorong syukur dan etika konsumsi. Kehidupan sosialnya keadilan seperti rezeki, solidaritas, ekosistem. Ilmu tafsirnya tentu pengayaan tafsir. Dan pendidikannya materi edukatif Al-Quran berbasis lingkungan. Keseharian terutama adalah kesadaran akan asal makanan dan tanggung jawab terhadapnya. Sekarang mulai bagian kedua, yaitu tartib ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanduril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Wa inaba wa qadba. Wa zaitunan wa nakhla. Wa hadaiqa gulba. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wali an'amikum. Jadi di sini ada kalla lama yakdima amaroh, kritik terhadap manusia yang diterangkan, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang fasik. Kalla lama yakdima amaroh. Maka Allah mengalihkan setelah mengkritik semua yang telah dibahas sebelumnya, agar manusia itu falyanduril insan ila ta'ami. Dan setelah falyanduril insan ila ta'ami, Allah juga mengingatkan dari mana asalnya. Ada air, ada buminya merekah sehingga tumbuh tanaman. Dan di sini juga ada inab, ada qadba, ada zaitun, ada nakhl, dan perkebunan hadayak dan buah-buahan. Maka itu semua dikatakan mata'an lakum wali an'amikum. Kalian sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Ini kan perhatian. Setelah makan, ingat dari mana? Dari air. Air melimpah, air hujan. Perhatikan. Air hujan itu membawa berkah, membawa manfaat. Nah, gening aya membawa mafsadat, eta mah tergantung kepada penerimaan masyarakat. Makanya makanan, sesungguhnya kami telah mencurahkan air hujan. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Belah menimbulkan tanaman, tapi kadang-kadang belah juga membelah ya. Apa itu namanya? Urung. Membelah juga. Lalu tapi pada dasarnya sebaik-baiknya untuk kepentingan ekosistem itu. Lalu kami tumbuhkan pada bumi itu biji-bijian kami akibat membelah. Lalu disebut di sini anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma. Ya mungkin di sini yang kita dapatkan anggur dan biji-bijian. Zaitun, korma di Timur Tengah ya, tumbuhnya. Tapi kalau sekarang sudah di Indonesia, korma sudah berbuah di Indonesia. Kemudian kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, rerumputan, ada jukut, salada, jukut. Semua itu disediakan untuk apa? Untuk kesenanganmu dan kesenangan hewan ternakmu.
Kembali kepada konteks makro surat Abasa. Surat Abasa itu merupakan salah satu surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah yang berisi peringatan keras kepada manusia tentang kewajibannya kepada Allah. Mulai dari Abasa wa Tawalla. Diiringi dengan deskripsi rinci mengenai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Surat ini mengingatkan manusia akan kelemahannya, ketergantungannya pada Allah, serta kebutuhan untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Ayat 23-32 itu membahas bukti kebesaran Allah melalui proses penciptaan makanan yang melibatkan elemen-elemen alam seperti air, tanah, dan berbagai tumbuhan. Hal ini menunjukkan perhatian Allah terhadap kebutuhan dasar manusia, sekaligus menjadi tanda yang mengarah pada pengakuan akan keesaan dan kekuasaannya. Urgensinya tentu kritik terhadap kelalaian manusia. Pada ayat sebelumnya, manusia digambarkan sebagai makhluk yang lalai. Itu ayat 23. Allah mengingatkan bahwa banyak manusia yang tidak memenuhi perintahnya meskipun telah diberi nikmat yang luar biasa. Bagaimana kenikmatan itu tidak luar biasa? Dari mulai orang kaya sampai orang miskin, nikmat itu selalu ada. Dan dari mulai orang miskin sampai orang kaya, kekurangan masih ada. Jadi kekurangan ada, baik orang kaya juga kekurangan, orang miskin juga kekurangan. Orang kaya kenikmatan, orang miskin juga punya kenikmatan. Jadi kenikmatan dan kekurangan, kenikmatan dan kesedihan itu selalu ada. Kita kan menyangka, eta mah jelema teh kaya raya, meureun senang, belum tentu. Ada yang orang kaya raya tidak senang. Karunya ieu mah orang miskin meureun ripuh wae, tapi ada kenikmatan. Bahkan sering saya katakan keur gering wae ada kenikmatan kan. Sedang sakit ada kenikmatan. Sakitnya banget. Ada pingsan. Coba lamun teu pernah pingsan ripuh kan. Jadi saking banget ya jadi koma jadi hilang rasa sakitnya. Itu kenikmatan. Jadi makanya jangan lupa ketika pedih ada kenikmatan. Jangan lupa ketika nikmat ada kepedihan. Kemudian pentingnya refleksi terhadap nikmat. Allah memerintahkan manusia untuk merenungkan makanan. Ayat 24. Hal ini merupakan perintah agar manusia menyadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa makanan diberikannya adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang seharusnya memotivasi manusia untuk memenuhi tugas-tugas rohani. Dan tema utama dari ayat ini mengarahkan manusia untuk memahami bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak terjadi secara kebetulan melalui proses. Setiap elemen seperti air yang turun dari langit, tanah yang retak untuk tumbuhnya tanaman hingga hasil panen berupa bijian, buah-buahan. Kemudian ini tema ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan kebesaran Allah dalam penciptaan, kemudian ketergantungan manusia pada Allah serta keseimbangan ekologis. Kemudian pada masa kini manusia itu sering melupakan asal-usul makanan dan nikmat yang mereka miliki, terutama karena proses produksi makanan yang modern dan jauh dari alam. Ya, sekarang mah makanan teh baheula mah kudu ngingking kan,
ayo makanan ini mah teu kudu mingkig, cukup ku jari we, yang makan mah jari we datang sorangan. Jadi ada zaman modern, ada postmodern. Bedanya dari makanan, kalau zaman modern itu segala aya anu ngingking teh ngan ukur beberapa perusahaan. Tapi kalau sekarang mau apa tuh? Postmodern mah sok mau apa? Mau makanan kampung? Aya. Baheula makan anu mau anu dikirim teh kan itu bungkul mainten anu produk dari barat ya anu kirim teh hiji dua. Sekarang kan segala macam di postmodern. Kadang-kadang kita lupa asal usulnya dari mana kan, karena saking instan ya. Ibu-ibu juga bisa nganggur sekarang mah di rumah. Teu capek. Nganggur teh masak gitu maksudnya. Jadi selain itu juga ayat ini menegaskan tanggung jawab manusia untuk menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat bagian ketiga, yaitu tanasub, T yang ketiga. T yang pertama tamhid, T yang kedua tartib ayat, ta yang ketiga tanasub. Tanasub ayat dengan ayat yang lain, ada kaitan tanasub, ada hubungan, ada korelasi dengan ayat sebelumnya. Korelasi antara dua ayat, bagian ayat ini menunjukkan hubungan integral antara kekufuran manusia, ketidaktaatannya kepada Allah, dan pengingkarannya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Pokoknya kita lihat al-insan di situ dikatakan ma'akfarah. Ayat ini mencela manusia atas kekufuran dan pengingkarannya terhadap nikmat. Dalam konteks ini manusia tidak menyadari asal penciptaannya, itu dari setetes nutfah yang dikemukakan pada ayat sebelumnya. Proses hidupnya hingga kematian dan kebangkitan. Maka kaitan dengan kalla lamma yakdima amaroh, ayat ini menegaskan bahwa manusia belum menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Ketidaktaatan ini adalah wujud nyata dari pengingkaran yang disebut pada ayat sebelumnya, kutilal insan ma'akfaroh, hancur manusia gara-gara kufur. Manusia tidak hanya gagal memenuhi perintah Allah, tetapi juga lalai untuk merenungi asal usulnya dan tugasnya sebagai hamba. Itu kaitan ayat kalla lamma yakdima amaroh dengan ayat ma'akfaroh dan kutilal insan ma'akfaroh. Kemudian kaitan yang kedua, yang berikutnya, nikmat Allah sebagai bukti kekuasaannya. Dalam ayat falyanduril insan ila ta'amih, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Allah mengajak manusia untuk merenungi makanan sebagai bukti kekuasaannya, yang sering lupa asal usulnya di zaman sekarang ini. Seperti tadi saya katakan, bahwa para petani kan kaharaos gitu, rek makan teh mulai dari macul, menanam tanur, kemudian ngaramet, terus ngaramet pupuk ya, lalu metik ya baheula mah pari teh hiji-hiji kan ya, terus ke ngirik
Terus oh iya gitu itu. Ya ngirik ya. Terus nutu ayo nama kaheler atau baheula mah karasa gitu. Betapa nikmat. Sekarang mah tidak ada semuanya itu, tinggal tek tek tek, tek datang. Di para petani masih ada kan tetap. Nah, ayat ini coba perhatikan apa yang dimakan fal yang tudil insan. Jadi proses mulai dari turunnya hujan, pembelahan tanah hingga tumbuhnya berbagai tanaman menggambarkan betapa besar perhatian Allah kepada makhluknya. Kaitannya dengan ayat yang sebelumnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kedua bagian ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang kecil dan sederhana, nutfah, itu kan manusia, nutfah itu sekecret air mani, yang air mani itu mengandung jutaan calon manusia, tapi yang satu, yang jadinya satu, proses mani itu bertemu dengan sel telur wanita, yang laki-laki punya sulbi, perempuan punya taroib, ya. Antara perempuan dan laki-laki itu jelas berbeda, sehingga min ayyi syai'in khalaqah diingatkan dari mulai bagian yang kecil sampai besar, dan itu sumbernya dari makanan juga. Kan itu dari makanan, makanya min nutfah itu ditunjukkan nutfahnya sudah jadi, tapi itu kan dari asal mulanya dari tanah manusia itu, karena manusia itu makan buah-buahan dari tanah, dari makanan itu menjadi masuk ke sulbi untuk laki-laki dan perempuan taroib, kemudian hubungannya karena pernikahan, urusan pernikahannya sudah kita bahas, barakallahu laka wa baraka alaik, ya, dari keberkahan itu wa jama'a bainakuma fi khair. Sekarang min ayyi syai'in khalaqah, mengingatkan. Kemudian tanasub atau kaitan yang ketiga, ingatan dan kematian, kehidupan, karena summa amatahu fa akbaroh pada ayat sebelumnya. Kemudian Allah mematikan dan menguburkan. Ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak kekal, dari mulai proses nutfah itu, kemudian hidup di dunia, semakin banyak kenikmatan yang dirasakan. Makanya di dalam Quran mengingatkan, ingatlah nikmatmu. Jadi yang harus diingat-ingatnya nikmat. Justru itu manfaatnya. Sabab lamun diingat sedih, stres kan. Tapi lamun ingat nikmat mah tidak stres. Nikmat ya. Sok, enggak? Betul, dan ini juga ada kaitan ayat ini, afaraitu matasrobun itu. Jadi tanasub atau kaitan ini ada kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Ya, ini sekarang kan lagi ayat sebelumnya ya, kaitan dengan ayat sebelumnya. Tetapi nanti bagian kedua tanasubnya kaitan ayat ini dengan ayat yang senada ayat ini. Jadi seperti falyan duril insan ila to'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakan. Nah, ini kan kaitan dengan ayat sebelumnya dalam surat Abasa. Tapi nanti di dalam tanasub ini ada kaitan ayat ini dengan yang senada. Yang senada nanti dikumpulkan. Ada apa artu mata srobun, mata kulu, mata jerohun, dan sebagainya itu ada. Insya Allah.
ada kaitannya. Jadi makanya tebal buku teh karena berbicara kaitan. Ini juga duka teuing meureun senadalah dengan buku yang kemarin kan, barokallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khairin, hadisnya sakitu wungkul kan 188 halaman kan. Apalagi ini ayatnya dari 23 sampai 32 akan panjang. Jadi mungkin ya setahun lah membahas ini, karena kan saya sebulan sekali, jadi 12 kali pertemuan mungkin. Nanti pas mau tamat dibukukan. Betul, itu ada kaitan. Dan di sini juga summa amatahu fa'akbaroh, ayat sebelumnya. Jadi ini mempertanggungjawabkan ayat berikutnya, kala lama yakdima amaroh, menegaskan. Jadi jangan begitu. Ingat, kematian itu ada karena masih banyak perintah yang belum dilaksanakan. Apaan kita sudah melaksanakan perintah tapi belum semua, masih banyak. Oleh karena itu, siaplah menghadapi kematian, jangan lalai. Kemudian antara kemudahan dan fasilitas. Pada ayat sebelumnya dikatakan summas sabil yassarah. Allah memberikan jalan dan memberikan kemudahan, baik jalan hidupnya dari awal kan. Kalau berbicara nutfah, jalan hidup dari kelahiran itu kan ada jalannya hidup. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam rahim itu, rahim ibu, si budak teh, si janin teh ngojay gitu. Kan di dalam rahim itu kan ngojay itu. Sok lamun teu make air kacipta kan kadang gor saeutik nyerieun budak, tapi karena di dalam rahim itu ada air jadi itu semacam itu. Kemudian keluarnya juga kan lancar gitu. Walaupun lancarnya macam-macam, sekarang ada lancar melalui proses sesar dan sebagainya. Summa sabil yasaro, dan begitu juga jalan hidup. Jalan hidup itu banyak kemudahan. Dan inna ma'al usri yusra, bukan sesudah ada kesulitan ada kemudahan, bukan. Dalam kesulitan itu ada kemudahannya. Jadi peran serta dalam kesulitan kemudahan. Nah, di situ summa sabil yasarah, maka ditegaskan pada ayat ini mata'an lakum wali an'amikum. Ayat ini tentang makanan yang menyiratkan bahwa semua nikmat itu untuk kesenangan manusia dan hewan ternak. Kemudian yang kelima, kaitan dengan fayanduril insan ila ta'ami, itu dengan ma'akfarah, hikmahnya mengarahkan manusia untuk bertafakkur alam dan tadabbur ayat. Kaitannya dengan ma'akfarah, kekufuran manusia timbul karena ia enggan merenungi dan memikirkan. Kesimpulan kolerasi, kedua ayat ini memiliki benang merah berupa teguran atas pengingkaran manusia terhadap nikmat Allah, ajakan untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan dan kematian, peringatan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Allah memberikan nikmat kehidupan, rezeki bagi pengingat, namun manusia banyak yang kufur. Jadi di sini ketanasubnya secara ringkas, di sini ada surat kaitan dengan surat An-Nazi'at. Ini adalah yang senada tadi. Ini mah baru dengan ayat sebelumnya yang senadanya, insya Allah karena sudah jam 6 kita anggap cukup sampai di sini. Ghafarallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.